Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian masalah perkalian dan pembagian pecahan. Nanti ada beberapa contoh soal. Kalian simak baik-baik ya supaya kalian paham dan mengerti. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Contoh soal yang pertama. Di sini seorang pedagang mempunyai 30 kg apel. Apel tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dan tiap plastiknya nantinya akan berisi 1,5 kg. Berapa banyak plastik yang diperlukan oleh pedagang tersebut? Nah, kita lihat di sini yang diketahui adalah jumlah apelnya ya, 30 kilo. Dan isi dari tiap plastik nantinya akan diisi 1,5 kilo. Di sini kita mau cari berapa banyak plastik yang dibutuhkan si pedagang ini. Cara mencarinya adalah jumlahnya apel ini, banyaknya apel, dibagi dengan isi dari tiap plastik nantinya. Ya, jadi 30 kilo dibagi dengan 1,5 kilo. 30 kilo ini adalah jumlah apel, dan di sini mau diisikan ke plastik, tiap plastiknya berisi 1,5 kilo. Karena mau diisi ke tiap plastik, maka tandanya dibagi. Kan mau dibaginya sama rata ya, 1,5 kilogram. Nah, dibagi 1,5 kilogram. Berarti 30 kilogram dibagi, ini kita rubah ya ke pecahan biasa supaya bisa dihitung. 1,5 itu berarti 2 dikali 1 ditambah 1. 3 per 2. 3 per 2 kilo. Kemudian 30 kilo dibagi dengan 3 per 2. Cara menghitungnya, 30 kilogramnya ini kita jadikan dulu 30 per 1. Ingat ya, kemarin caranya begini. Nah, kemudian tanda baginya di sini kita rubah menjadi tanda kali. Setelah dirubah menjadi tanda kali, pecahan yang sudah dijadikan pecahan biasa ini, 3 per 2 ini kita balik posisinya. Jadi 2 per 3. Kalau sudah begini tinggal kalian kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 30 dikali 2 hasilnya 60, 1 dikali 3 hasilnya 3. Hasilnya 60 per 3. Nah, kalian coba dulu bagi 60 per 3 ini sama dengan 60 dibagi 3. Per ini sama dengan bagi ya. 60 per 3 itu sama dengan 60 dibagi 3. 60 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Hasilnya adalah 20. Jadi pedagang akan membutuhkan 20 plastik supaya setiap plastiknya bisa berisi 1,5 kilogram. Jadi jawabannya adalah 20 plastik. Kemudian contoh soal kedua. Riri mengisi bak air yang volumenya 38,5 liter. Jika volume seember air 5,5 liter, maka berapa ember air yang harus diisikan ke bak? Jadi ini ada satu bak, isi seluruhnya 38,5. Nah, si Riri mau mengisi air ke bak dengan menggunakan ember yang isinya 5,5 liter. Nah, di sini kita tulis dulu volume bak airnya 38,5. Volume seember air di sini adalah 5,5 liter. Volume bak airnya 38,5, volume seember airnya 5,5 liter. Nah, banyak pengisian ke embernya berapa kali? Dengan volume ember 5,5 liter, volume bak 38,5, berapa kali nih ngisi ke airnya? Berarti kita tinggal membagi antara volume bak air dibagi dengan volume seember air. Ya, karena di sini seember airnya mau dipakai terus sampai baknya penuh. Berarti volume bak air dibagi volume seember air. Volume bak airnya adalah 38,5 liter. Dibagi dengan volume seember airnya 5,5 liter. Nah, supaya mudah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Lihat di sini, 38,5 ini ada satu angka ya di belakang koma, berarti per 10. Berarti per 10 ya. Jadi 385 per 10 karena satu angka di belakang koma. Komanya digeser 385 per 10. Dibagi 5,5.
5,5 berarti 55 per 10. Ini juga sama, satu angka di belakang koma. Jadi 55 per 10. Kita tinggal hitung. 385 per 10. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Yang belakang, pecahan yang belakang 55 per 10 dibalik posisinya. Jadi 10 per 55. Ya. Kita tinggal hitung, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 385 dikali 10, 3000. Kemudian 10 dikali 55. 385 dikali 10 adalah 3850 dibagi 10 kali 55, yaitu 550. Hasilnya adalah 7. Berarti yang harus diisikan sebanyak 7 ember air yang diisikan ke bak. Paham sampai sini? Kemudian contoh soal ketiga. Mita memiliki uang sebesar Rp40.000. Sebanyak 20% dari uang tersebut ditabung sama Mita. Berapa sisa uangnya Mita? Nah, di sini uangnya Mita kan Rp40.000. Kemudian mau nabung Mita yang ditabung, berarti cari uang dulu yang ditabung dulu. Jadi dari uangnya Mita yang Rp40.000 ini kita cari uang yang ditabungnya, 20%-nya kan mau ditabung. Berarti caranya persen yang ditabung yaitu 20% dikali banyaknya uang yang dipunyai si Mita ini. Berarti nyari uang yang ditabung dulu pertama. Ya. Cari uang yang ditabung dulu, persen yang ditabung adalah 20%. Berarti di sini 20% dikali dengan banyaknya uang yang dimiliki, 40.000. Kalau ada soal seperti ini, misalnya nih ya, sebanyak 20% dari uang tersebut ditabung, sebanyak 20% dapat diskon seperti itu. Ini pakainya kamu kali ya, nyari uang yang ditabungnya, nyari bagian yang persennya ini kamu carinya dengan persennya dikali yang diketahuinya. Nah, di sini karena uang yang ditabung ini, maka persen yang ditabung 20% dikali dengan banyaknya uang yang dimiliki, dikali 40.000. Berarti 20 per 100 dikali 40.000 per 1. Kita jadikan per 1 biar nggak bingung ya. 20 dikali 40.000 hasilnya adalah 800.000 per 100 dikali 1, yaitu 100. 800.000 dibagi 100 hasilnya adalah 8.000. Apakah sampai sini? Belum, karena yang ditanya bukan uang yang ditabung. Kalau yang ditanya sampai uang yang ditabung berarti cukup sampai sini. Tapi yang ditanya adalah berapa sisa uangnya Mita. Ya, yang ditanya berapa sisa uang. Berarti masih ada satu tahap pengerjaan lagi, yaitu kita cari sisa uangnya. Kalau uangnya awalnya 40.000, kemudian 20%-nya ditabung, kan kita sudah dapat uang yang ditabungnya itu adalah sebanyak Rp8.000. Maka di sini uangnya Mita dikurangi uang yang ditabung, dikurangi 8.000. 40.000 dikurangi 8.000, hasilnya adalah 32.000. Selanjutnya, contoh soal keempat. Umur ibu 5 per 6 kali umur ayah. Kalau umur ayah 42 tahun, berapa tahun umur ibu? Nah, di sini kalau mau mencari umur yang ditanyakan, maka pecahannya umur dikali dengan umur yang diketahui di soal. Ya, di sini kan umur ibu 5 per 6 kali umur ayah. Umur ayah 42 tahun, berarti cara mencarinya pecahan umur dikali dengan umur yang diketahui di soal. Pecahan umurnya berapa? Di sini umur ibu 5 per 6, berarti pecahan umurnya kita cari ya, umur yang ditanyakan, umurnya ibu. Lihat di sini umur yang ditanyakan adalah umurnya ibu. Umur ibu sama dengan 5 per 6, ini pecahan umurnya, dikali umur yang diketahui, umur ayah, 42 tahun. Nah, di sini kita hitung 5 per 6 dikali 42 per 1. Nah, kita tinggal mengalihkan. 5 dikali 42, 6 dikali 1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 5 dikali 42 adalah 210. 6 dikali 1, 6. Maka dapat
Umur ibu adalah 35 tahun. Jadi umurnya ibu adalah 35 tahun. Kemudian contoh soal kelima. Di sini berat sekarung beras adalah 20 kg. Sebanyak 2/5 bagian dari beras akan digunakan untuk memasak. Sisanya dimasukkan ke kantong plastik. Nah, nanti isi tiap kantong plastiknya akan sama banyak. Berapa kilogram beras di dalam kantong plastik? Nah, di sini beras yang kita cari dulu, beras yang mau dipakai untuk memasak. Karena beras yang dipakai untuk memasak adalah 2/5 bagiannya dari 20 kilo. 2/5 dari 20 kilo. Maka 20 kilo dikali 2/5. Ya, kemudian di sini 20 kilonya jadi 20 per 1 dikali 2/5. 20 dikali 2, 40, 1 dikali 5, 5. 40 per 5. 40 per 5 itu sama dengan 40 dibagi 5. 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 8. Berarti beras yang dipakai untuk memasak adalah 8 kilo. Ya, 2/5 bagian dari 20 kilo adalah 8 kilo. Jadi beras yang digunakan untuk memasak 8 kilo. Apakah sampai sini? Belum. Karena di sini mau mencari berapa kilogram beras yang di dalam kantong plastik. Nah, di sini kan punya berasnya 20 kilo kan? Kita cari dulu berapa sisa berasnya. Cara mencari sisa beras, berat seluruh beras dikurangi berat yang digunakan untuk memasak. Karena nanti isi berasnya ini adalah sisa dari yang sudah dipakai memasak. Berat seluruh beras adalah 20 kilo, kemudian dikurangi berat yang digunakan untuk memasak, berasnya adalah 8 kilo. 20 dikurangi 8, hasilnya adalah 12 kg. Sudah selesai? Belum. Nah, sekarang kita mencari baru nih. Berapa kilo beras di dalam kantong plastik? Jadi berapa isi beras di tiap kantong plastik? Kalau sisa berasnya 12 kilo, nah kantong plastiknya ada 8, maka 12 kilo dibagi dengan 8 kantong. Ya, 12 kilo ini sisa berasnya dibagi dengan banyaknya kantong plastiknya. Sisa berasnya 12 kilo dibagi banyaknya kantong adalah 8. 12 per 8. 12 dibagi 8. Bisa nggak? Ini hasilnya tidak bisa bulat. Maka kamu jadikan pecahan campuran. 12 dibagi 8 adalah 1 per 2 kilo. Oke. Cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.